Oke, halo. Oke, suara saya ada ya? Cek. Bentar, ini Pak Jajan mana nih? Belum masuk. Wah, baik, kita mulai aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Oke, tadi adlink saya nggak bisa masuk nih. Kalian sama nggak? Bisa? Hmm, apa ya? Suka kayak gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin kita akan melanjutkan dulu materi minggu kemarin ya, sedikit lagi. Nah, lalu insya Allah kita akan lanjut ke materi baru mengenai fungsi analitik. Fungsi analitik. Oke, sebentar. Kemarin itu baru sampai apa ya? Fungsi trigonometri ya, Ya, betul? Nah, ini Pak. kita matikan dulu. Loh, kok ini nggak ada? Kok nggak bisa share screen ya? Bentar saya keluar dulu nih. Oke, ini harus share seluruh layar. Ini sudah tampil layar saya? Sudah ya? Nah, kemarin itu kan kita baru bahas sampai sini ya. Nah, ini kan yang poin D dan E ditugaskan ya. Sudah kumpul semua kan? Sudah pada ngumpulin semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, ini ya. Saya akan atau kita akan coba dulu tunjukkan bareng-bareng ya. Nah, di sini yang poin F belum ya kemarin. Pembuktiannya belum ini ya. Nah, kemarin itu kan baru poin A, B, C ya yang kita buktikan bareng-bareng. Nah, lalu poin D dan E-nya ditugaskan. Nah, saya akan coba eh, buktikan yang poin F. Nah, kita buktikan bareng-bareng. Terus, yeah. Oke, nah di sini sin Z plus minus W sama dengan sin Z cos W. Nah, ini kan sifat dari fungsi trigonometri ya untuk rumus jumlah sudut ganda. Nah, sin W plus minus Z sama dengan sin W cos Z plus minus
cos W sin Z. Oke. Nah, ini ya. Kita akan coba tunjukkan. Sekarang kita gunakan definisi dari sin dan cos itu sendiri ya. Nah, sin W kita akan coba buktikan ya. Bukti jadi sin W plus Z. Nah, kita masing-masing aja dulu ya untuk penjumlahan. Sin W plus Z berarti sama dengan apa? Kemarin sin Z itu definisinya apa? E pangkat I. E pangkat IZ kan gitu ya. Ya. Nah, berarti di sini si Z-nya ya kita ganti dengan W plus Z atau Z plus W sama saja ya. Nah, W plus Z dikurangi E pangkat min I. Nah, I. min I Z. W plus Z. Oh ya, W plus Z ya. Oke lah, ini sama aja. Per apa rumusnya? 2I. Nah, oke. Sekarang di sini karena kita akan membuktikan apa namanya yang menjadi acuannya itu kan kita akan menunjukkan sehingga ini nilainya itu akan sama dengan sin W cos Z plus cos W sin Z. Nah, di sini kita bisa ini setelah apa namanya ya, setelah kalian coba ya artinya memanipulasi sedemikian rupa. Nah, ini bisa dimanipulasi dengan mengalihkan dengan 2/2 dulu. Nah, itu kan ya. Nah, jadi di sini ini kan sebenarnya nggak berubah nilai. Kan 2/2 itu kan nilainya 1 ya. Dikali 1 itu kan ini nilainya tetap. Nah, kita akan coba manipulasi ini dikalikan 2/2. Nah, sehingga ini sama dengan, coba kalau dikalikan 2, ini jadi apa? 2. 2E pangkat I. 2E pangkat I kali Z plus W gitu ya. Ya. Dikurangi 2E 2E pangkat min E pangkat min I. berapa? I min I Z Z plus plus W per 4I. 4I. Oke. Nah, sekarang kita apa namanya buka kurungnya yang ini yang atas ini ya. Nah, sehingga ini kita dapatkan 2E pangkat IZ plus berarti kan ditambah IW min 2E pangkat min IZ. Nah, ini berarti min plus jadi min ya. Min IW. Nah, min IW per 4I ya. Per 4I. Oke. Nah, selanjutnya ini jadi sama dengan 2E pangkat IZ ditambah IW. Oke. Nah, sebentar. Oke. Nah, sekarang ini kan dikali 2 ya. Dikali 2.
Berarti ini kan sama aja dengan bisa kita tulis 2, nah dikali E pangkat kita uraikan gitu ya menggunakan sifat perpangkatan sehingga ini jadi E pangkat IZ dikali E pangkat IW ya. Dikali E pangkat IW. Oke, dikali E pangkat IW. Lalu dikurangi 2 dikali E pangkat min IZ. Oke, ini min ya. Sebentar. Berarti dibagi ya. Atau ya ditambah, dikali E pangkat min IW. Per 4I. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa kalikan ini dengan 2 ya. Nah, sehingga ini menjadi 2 E pangkat IW dikali E pangkat apa tadi? IZ. IW pangkat IZ. Iya. IZ IW terus dikurangi 2 E pangkat min IZ dikali E pangkat min IW per 4I. Oke, sebentar. Nah, kita perlu kita tuliskan dulu ya. Jadi tujuannya itu kan kita ingin menjadi sin Z dikali cos W ditambah cos Z dikali sin W. Nah, ini kalau diubah menjadi bentuk ya kita definisikan, berarti kan sin Z itu sama dengan, ingat sin Z itu sama dengan apa? E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I. Nah, lalu cos W-nya sama dengan E pangkat IW. Nah, terus plus E pangkat min IW per 2. Nah, ditambah. Oke, lalu cos Z-nya berarti sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2 dikali sin W. Berarti E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I. Nah, jadi ini kan tujuan kita tuh mau ke sini nih, larinya tuh mau ke sini. Nah, kita harus coba pikirkan. Ini mungkin harus kita manipulasi lagi nih. Kalau ini kayaknya akan masih kurang. Ya, untuk mencapai ke sini ya. Nah, ini kalau kita kalikan, ya, ini kan kalau kita kalikan itu sama dengan apa nih? E pangkat IZ dikali E pangkat IW berarti sama dengan apa? Yang ini nih, kita kalikan E pangkat IZ kali E pangkat IW sama dengan E pangkat Z min ZW. Min ZW ya? Iya. Min ZW. Nah, lalu E pangkat IZ dikali E pangkat min IW. Jadi apa? Plus ZW ya?
Iya. Nah, E pangkat ZW. Lalu ini min E pangkat min Z, min IZ dikali E pangkat IW. Nah, sama dengan apa? Sama dengan apa nih? IZ dikali min IZ dikali IW berarti sama dengan min E Min pangkat ZW kan? ZW. ZW ya. Nah, lalu ini sama dengan oke, jadi min ya ini. Nah, terakhir min E pangkat min IZ dikali E pangkat min IW sama dengan Min pangkat min min Z pangkat min ZW. min ZW ya? Iya. Oke. Ini jadi habis ya. Iya. Min Z enggak habis nih. Kok habis? Ini kan beda ya. Ini min ZW, ini min ZW juga ya. Oke. Nah, berarti ini per 4I. Nah, berarti kita itu harus bisa memunculkan ini ya. Kita harus bisa memunculkan sebentar. Kok salah operasi ya? Sorry. Ini kan kalau perkalian itu berarti ditambah ya. Sorry. Bukan dikali ya yang atas ini. Ini kan E pangkat IZ dikali E pangkat IW. Nah, berarti ditambah ya, bukan dikali. Oke? Kalau dikali itu ketika E pangkat IZ pangkat IW. Nah, berarti si itu IZ dikali IW. Kalau ini kan berarti IZ ditambah IW. Nah, berarti ini salah semua nih. I kali Z plus W kan bisa kita tulis begitu ya. Z plus W. Nah, lalu ini E pangkat I kali I dalam kurung Z Z min W. Oke, Z min W. Nah, ini I dalam kurung Z plus W. yang ini. Berarti min Z. Nah, atau W min Z ya. W min Z. Nah, ini dalam kurung E pangkat W plus W. Z plus W atau W plus Z ya. I-nya Oh, min ya? Min, oke, betul, min. Nah, oke. Nah, berarti kan di sini tuh kita harus memunculkan ini ya, E pangkat I dikali ZW, E pangkat I Z min W. Oke, sebentar. Aduh, ini kagok di sini. Ya. Nah, berarti yang ini juga sama ya. Berarti yang kanan itu bakal ada E pangkat I 2Z ya. Berarti kan iya, ini salah. Ini harusnya W ya. Ini harusnya W nih. Ini W. Nah, berarti ini E pangkat IZ plus W ditambah min berarti ya, bukan ditambah. Min. Min E pangkat, nah ini I kali Z min W. Z min W
lalu ini plus E pangkat I W min Z. Terakhir ini min min E pangkat min min I plus Z. Z plus W. Oke, per 4I. Nah, oke, berarti di sini ada yang kurang ya. Ini kan kalau yang bawahnya sudah ada nih, 4I. Nah, berarti yang di sininya nih yang harus kita atasnya kita manipulasi kembali ya. Berarti oke, ini kalau dijumlahkan ya. Nah, lihat, ini kalau dijumlahkan, coba ini kan penyebutnya sudah sama kan? Ini penyebut sudah sama ya. Iya. Nah, ini saya geser ke atas. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama nih. Nah, berarti kan bisa kita operasikan yang atas itu. Coba kalau kita operasikan. Nah, ini lihat. Ini ada yang sama ya. Ini IZ plus W, ini IZ plus W. Berarti kan sama dengan apa? 2 2 E pangkat I Z plus W. Lalu, ini sama kan ya? Lihat. IZ min W, ini IZ min W. Di sini plus, di sini min. Berarti habis kan? Iya. Ya enggak? Berarti kan ini bisa kita coret gitu. Nah, lalu ini dengan yang mana pasangannya? Oh, ini. Ini juga habis ya? Iya, habis. Ini juga habis. Oke. Lalu ini sama dengan min 2 E pangkat min I. E pangkat min I Z plus W. Oh, Z plus W ya? Oh iya. Ini sebenarnya sudah terbukti ya. Nih lihat. Jadi kalau kita membuktikannya menurunkan dari ruas kiri dan kanan dua-duanya, ini akan ketemu di sini ya. Oke. Sama ini. Ini kan sama ya. Tadi yang di atas nih. Nah, ini kan 2 E pangkat IZ dengan dikalikan 2/2. Nah, ternyata sama kan? Seperti itu. Kalau misalkan ini masih bisa dimanipulasi. Nah, misalkan kita itu ingin membuktikannya supaya yang kiri di sini ini jadi sama dengan yang di kanan gitu bentuknya. Nah, ini bisa kita manipulasi ya. Bentar saya pakai di sini saja biar lebih panjang. Oke, kan tadi itu sampai di 2 E pangkat IZ plus IW min 2 E pangkat min IZ min IW per 4I. Nah, ini bisa kita manipulasi ya, sehingga kita nanti kita akan dapatkan sin Z kali sin Z kali cos W ditambah cos W dikali sin Z. Nah, ini bisa kita manipulasi dengan cara ini kan kalau kita kalikan, nah, lihat di sini. Ini kan tadi ya. Nah, tadi kan di sini banyak nih. Berarti kan harus ada I pangkat Z min W, I pangkat W min Z, I pangkat Z min W, dan I pangkat Z I W min Z. Berarti kan harus ada
Ini ya. Oke, berarti kan harus ada E pangkat I Z min W dan E pangkat I min. Mana tadi tuh? I pangkat Z min W. Nah, dan ada E pangkat I W min Z. Kan harus memunculkan ini ya. Nah, jadi kita bisa manipulasi dengan cara udah kita tambahkan berarti I pangkat. Nah, tadi itu apa? Z min W. Berarti kan bisa ditulis IZ min IW. Betul ya? Ini kan E pangkat Z min W kan? I dalam kurung Z min W kan ini ya. Dikurangi. Nah, E pangkat min IZ IZ min IW kan? Jadi kan tadi ada yang ini kan sebenarnya kalau dikurangi kan habis ya. Paham nggak? Nah, ini kan jadi artinya ini ditambah 0 sebenarnya kan. Ini nggak berubah nilai. Ini karena ini kan 0 nilainya. Nah, cuma kita manipulasi saja. Lalu ditambahkan juga tadi itu harus ada apa? Yang W min Z-nya berarti E pangkat. Ada 2 juga kan? E pangkat IZ IZ min plus min IW. IW. Nah, dikurangi E pangkat IZ min IW juga per 4I. Ini kan sebenarnya nilainya 0 juga kan? Ini 0, ini 0, ditambah ini. Nah, nggak merubah nilai ini. Gitu. Kita hanya manipulasi saja. Nah, selanjutnya, ini kan sudah sama semua. Ini sudah sama semua. Si penyebutnya 4I. Nah, oke. Kita bisa menjumlahkan sekarang sebentar. Nah, ini ada 2 E pangkat IZ ditambah IW. IZ ditambah IW. Sebentar. Kayaknya tadi ada yang harusnya. Oh, min IZ ya. Sebentar. Ini yang nggak ada itu berarti oh ya ini ada. Sebentar. Kok ini sama ya? Ini harus ditukar ini harusnya. Ini harusnya IW min IZ ya. Ini sorry. Ini sama saja kayak yang tadi ya. Kayak yang ini tadi. Ntar ada yang masuk nih. Pak Jejen kayaknya. Oke. Nah, berarti ini I min IZ ya. Nah, ini harusnya min IZ atau IW min min IZ. Nah, atau bisa kita tulis min IZ plus W. Min IZ plus W. Nah, oke. Nah, yang ini kan min IZ plus W. Nah, yang ini ya, min IZ plus W. Min IZ plus W. Ini min IZ plus W. Nah, oke. Sekarang selanjutnya, nah kita coba IZ ditambah W. Sebentar. Dua E pangkat IZ ditambah IW. Ada yang bisa habis nggak sih? E pangkat. Nah, ini kan jadi sama dengan kita tulis E pangkat IZ. IZ plus W plus IW min E pangkat IZ
min IW min E pangkat nah ini kan karena ini jadi sebelumnya itu kan ini ada dua ya. Nah ini katakanlah kita bagi dengan 2 semuanya sehingga ini jadi 1 E pangkat IZ plus IW lalu min E pangkat IZ min IW. Nah, lalu E pangkat min IZ yang ini min IZ plus W. Oh, ini sorry harusnya plus ya. E pangkat, nah ini kan plus ya. IZ min IW. Nah, lalu min E pangkat min IZ plus min IZ min IW yang ini ya, belum. Nah, min IW. Oke. Nah, sekarang 4i ditambah, nah, ditambah, oke ini jangan dibagi 2 dulu ya. Nah, berarti kan ini kan ada 2 nih, kita tulis 1 dulu. Ini ada 2, kita tulis 1 di sini. Lalu ini ditambah dengan yang ini. Lalu yang ini masukkan ke sini. Nah, berarti sekarang ditambah 1 lagi kan ini masih ada ya. Kan ini tadi ada 2. Berarti E pangkat IZ plus IW. Nah, tambah min E pangkat. Nah, jadi ingat saja, jadi kita tuliskan dulu supaya enak itu. Nah ini ya, yang akan kita tuju itu kan supaya muncul ini semua nih. Nah, oke, supaya muncul ini semua nih. Kita ingat-ingat. Oke, sekarang berarti min E pangkat IZ min IW ditambah, nah sekarang ditambah yang mana yang plus itu? Nah, berarti ini ya, ini plus nih. E pangkat min IZ, E pangkat min IZ plus IW. Nah, yang min berarti ini. E pangkat min IZ min IW. Yang ini ya, min IW. Per 4i. Oke. Nah, setelah itu kita bisa membuat apa namanya ya? Katakanlah ini menjadi faktor-faktor. Nah, ini katakanlah ini suatu polinom gitu ya. Ini suatu fungsi banyak nih. Cukup banyak. Nah, kita faktorkan dari sini ya, kita faktorkan yang ini. Ini bisa kita tulis E pangkat IZ. Nah, lihat aja ini ada IZ, ada IW kan? Berarti E pangkat IZ min E pangkat min IZ dikali E pangkat IW ditambah, oke ada plus ada min ya, E pangkat min IW. Nah, coba ini kalau kita kalikan ya, IZ dikali IW berarti yang ini kan, IZ dikali min IW. Nah, ini ya. Lalu min IZ kali IW yang ini kan. Nah, oke, udah semua ya. Per 4i. Per 4i. Lalu yang ini juga sama, yang bawah ini. Kita buatkan faktor-faktornya. Jadi apa ini? E pangkat IZ. Oke, E pangkat IZ diapain? Ditambah. Nah, tadi itu kan kita ingin jadi ini ya. Nah, ini aja nih. Cos, berarti ada plus. Plus dulu ya. Kita tuliskan plus dulu. Jadi plus, nah mana E pangkat, mana yang plus itu? Min IZ. Min IZ, betul. Nah, dikali E pangkat IW. IZ. IW. Oh ya, IW, sorry. IW. IW
Min ya. Min. Min E pangkat IW. min IW ya. Min IW. Nah, per 4I. Nah, udah nih. Selesai kita. Lihat, ini kan bisa kita manipulasi. 4I itu kan sama aja dengan 2I dikali 2 atau 2 kali 2I kan? Betul ya? Iya. Berarti ini bisa kita tulis E pangkat IZ. E pangkat IZ dikali E pangkat IW plus E Plus. pangkat min IW per. Nah, bisa kita tulis 2I dikali 2. Atau mau ditulis 2 kali 2I sama saja ya. Ini supaya nggak keliru. Nah, kita tulis saja di depan 2 dikali 2I. Ini juga sama. E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Lalu ini E pangkat IW min E pangkat min IW per 2 dikali 2I. Nah, oke. Tadi definisi sin itu apa? Definisi sin itu kan E pangkat IZ min E pangkat Min min is. IZ ya. Oh ya, ini juga harusnya kayaknya min IZ ya, bukan IZ. Bentar. E pangkat. Ini harusnya min ya. Mana-mana. Ini nih. Min ya. Ini harus ada min IZ-nya. Nah, ini harusnya min. Oke. Nah, kan dari sini ya. Ini min IZ. Min IZ, min IZ. Nah, oke. Nah, ini berarti ini kan ingat sifat apa namanya? Ya bentuk pecahan itu ya. A kali B per C kali D itu kan berarti ini sama aja dengan A per C dikali B per D kan? Betul ya? Berarti ini juga bisa kita tulis E pangkat IZ min E pangkat min IZ Min is. per. Nah, ini kan supaya Dua. definisi sin berarti 2I kan? Ya. Nah, yang ini E pangkat IW plus E pangkat min IW per 2. Ini kan cos W berarti ya? Oke, ini E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2I. Oke, ini E pangkat IW min E pangkat min IW. Nah, per 2. Nah, sudah kan? Ini sama dengan apa ini? Sin. Sin Z. Sin. Oke, ini apa? Cos Definisi apa Z. ini? Cos W plus ini Sin Z. berarti Oh iya betul betul sip 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 sip. Nah, kita itu kan inginnya cos Z sin W ya. Nah, berarti kita tukar saja ini 2I ini 2 ya. Dua itu 2I. Oh. Oh iya iya benar benar. Tadi tadi udah 2 ya. Gitu ya. Berarti ini sama dengan apa? Cos Cos Z. Z. Ini Sin W. sin W. Sudah kan? Terbukti ya. Jadi sin W plus Z atau sin Z plus W. Sin Z plus W berarti. Urutannya begini. Sin Z plus W itu sama dengan, ini. Sin Z kali cos W ditambah cos Z dikali sin W. Bisa ya? Nah gitu. Jadi kalau untuk menunjukkan itu, pasti kita perlu manipulasi ya. Jadi manipulasinya itu bisa diperhatikan, dari si katakanlah bentuk sasarannya itu ya. Ingin jadi apa? Kan ingin jadi ini nih. Apa yang kurang dari sini? Nah, coba kalian dari sana pikirkan, ini kira-kira harus ditambah apa atau dikali apa? Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke.
Nah, ini akan lama ya. Jadi saya tunjukkan yang F saja. Nah, untuk ke bawahnya ini kurang lebih sama. Berarti yang sin Z min W, nah nanti silakan ditunjukkan. Lalu untuk cos Z plus W sama dengan ini nanti ditunjukkan. Mungkin nanti saja di pertemuan berikutnya saya jadikan tugas saja ya nanti. Oke, nah jadi inilah sifat-sifat fungsi trigonometri pada bilangan kompleks. Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini ada fungsi hiperbolik. Ini juga tidak akan terlalu detail ya dibahasnya. Nah, jadi berdasarkan, nah jadi definisi dari apa namanya fungsi hiperbolik itu pada bilangan kompleks atau dengan variabel kompleks Z didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya apa namanya ini hanya merubah saja yang tadinya bilangan real, nah sekarang yang menjadi variabelnya itu adalah bilangan kompleks. Jadi kalau kalian sudah mempelajari ini di fungsi bilangan real, gitu ya, si fungsi hiperbolik itu ya sin. Nah kalau di real itu kan kita biasa menyatakan si variabelnya itu x. Nah, ini e pangkat x min e pangkat min z, min e pangkat x. Nah ini jadi tinggal diganti saja. Sebenarnya ini sama saja untuk apa definisinya di himpunan bilangan real dengan bilangan kompleks, cuma diganti saja yang menjadi variabelnya di sini ada Z. Ingat Z itu adalah bilangan kompleks yang mana Z itu sama dengan X ditambah Y. Nah gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini kan sudah saya share juga ya materinya, tinggal dibaca saja. Lalu berdasarkan definisi di atas ini, nah jadi ketemulah ada sifat-sifatnya gitu. Kalau di fungsi trigonometri itu kan nah ini dikatakan sebagai identitas gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan ini identitas pada fungsi hiperbolik untuk bilangan kompleks. Nah, kalau di apa namanya? Di fungsi trigonometri yang di bilangan real itu kan yang identitas sama dengan satu itu ketika cos kuadrat theta ditambah, nah, kalau di hiperbolik ini dikurang. Cos hiperbolik kuadrat Z dikurangi sin hiperbolik kuadrat Z itu sama dengan 1. Nah, kalian bisa tunjukkan ini dengan sifat-sifat ini. Seperti menunjukkan sifat-sifat fungsi trigonometri tadi saja. Sin Z-nya apa? Itu ya. Ini cos Z-nya apa? Kalian bisa tunjukkan ini. Sehingga didapat, oh ini sama dengan 1, ini sama dengan 1 tambah tangen hiperbolik kuadrat Z sama dengan secant kuadrat Z. Oke. Nah, jadi itu ya. Sebenarnya ini katakanlah untuk pengantar saja ya. Jadi fungsi elementer itu, nah ini sekedar mengingat saja. Jadi ada yang pertama itu di awal kita bahas apa? Ada fungsi linier gitu ya. Lalu ada bilinier, lalu ada fungsi eksponen, lalu ada fungsi trigono dan fungsi hiperbolik. Nah ini yang nanti mungkin akan sering kita apa namanya gunakan gitu ya dalam soalan-soalan fungsi kompleks berikutnya. Nah, oke, jadi itu saja untuk materi fungsi elementer pada fungsi kompleks. Nah, sekarang saya mau lanjut ke materi baru dulu ya. Nah, sebenarnya ini katakanlah materi inti ya dari fungsi kompleks ini. Nah, di sini judulnya fungsi analitik. Jadi fungsi analitik di sini, di dalamnya kita akan membahas mengenai limit dan kekontinuan, lalu nanti ada juga turunan, gitu ya.
lalu nanti itu ada yang disebut dengan persamaan Cauchy, Cauchy-Riemann, dan lalu juga kita akan bahas mengenai integral pada bilangan kompleks gitu. Oke. Nah, sebenarnya untuk konsepnya sendiri sama saja dengan di bilangan real gitu ya. Kalian sudah belajar limit dan kekontinuan di kalkulus 1 ya. Seperti itu konsep limit. Nah, sekarang yang diubah itu cuma variabelnya saja di sini, yang menjadi variabelnya adalah bilangan kompleks. Nah, kita akan lihat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang limit, nah ini perlu kita bahas dulu mengenai topologi di bidang kompleks. Jadi topologi ini membahas apa ya? Bisa dikatakan ya kalian ini belum belajar analisis real ya? Semester kali ini semester 5 ya? Iya, Pak. Ini harusnya nanti juga saya mau mengajukan sebenarnya untuk fungsi kompleks itu harusnya mungkin bisa di semester 6 ya. Bisa di semester 7. Karena di sini ada dasar-dasar yang harus dipahami dulu mengenai di materi analisisnya dulu ya, di materi pengantar analisis mengenai apa namanya. Nah, di sini ada tentang persekitaran, lalu tentang ada disebut titik limit gitu ya. Nah, itu kalian harus dapatkan, harus paham dulu sebenarnya. Jadi harus paham dulu konsep mengenai persekitaran, lalu di sini ada yang disebut dengan titik limit, titik interior, titik batas pada bilangan real gitu ya. Nah, setelah bilangan real baru kita bisa membahasnya di bilangan kompleks, tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin ke depan kurikulumnya bisa kita perbaiki ya. Nah, jadi sekarang topologi bidang kompleks. Nah, definisi dari persekitaran. Nah, jadi di sini ada yang disebut persekitaran, ada juga yang katakanlah ini bisa juga disebut sebagai jari-jari gitu ya. Nah, ini kan kalau di bilangan, kalau kita bicara bilangan real ya. Nah, ini ada suatu garis bilangan real, lalu di sini ada suatu titik A gitu ya. X sama dengan A. Nah, maka si titik itu dia kan punya persekitaran. Nah, punya persekitaran. Katakanlah persekitarannya sebesar epsilon. Jadi di mana epsilon itu adalah, ingat epsilon itu adalah bilangan yang terkecil ya, yang sangat kecil. Kita bicara bilangan real ya. Nah, kita nggak bisa mengukur berapa banyak titik yang ada di sekitar A ini gitu. Oke. Nah, karena ini bilangan kompleks ya tentunya si bilangan kompleks itu kan tidak terdapat pada garis bilangan gitu ya. Nah, maka kita bicaranya nanti ada di R2 atau di dimensi 2 gitu ya, di bidang, bukan lagi di suatu garis ini. Oke, kita baca saja dulu. Definisi persekitaran. Misalkan ada titik Z0 ya. Z0 ini adalah anggota himpunan bilangan kompleks. Lalu E, nah, epsilon gitu ya. Di mana epsilon ini adalah sebagai atau persekitaran dari Z0. Ini bahasa Inggrisnya ya. Ini jari-jari atau persekitaran neighborhood dari Z0 adalah suatu himpunan yang bisa kita nyatakan sebagai ini. N, nah artinya ini apa namanya bisa dibaca banyaknya titik gitu ya di sekitar Z0 dengan jari-jari epsilon. Oke. Jari-jari epsilon ini sama dengan himpunan dari Z anggota bilangan kompleks yang mana mutlak atau ini bisa dibaca modulus ya, nah, karena kita kan di fungsi kompleks disebutnya modulus ya. Modulus dari Z min Z0 itu nilainya kurang dari epsilon. Oke. Nah, jadi
kalau kita bicara bilangan, himpunan bilangan real, maka yang disebut dengan jari-jari di sini, N, dengan jari-jari epsilon, gitu ya. Jadi banyaknya titik di sekitar titik A dengan jari-jari epsilon ini bisa kita nyatakan ini sama dengan ini sama dengan A min E sampai dengan A plus, bukan E ya, epsilon. Jadi himpunan titik-titik yang ada di sekitar titik A dengan jari-jari epsilon ini, ya inilah himpunannya. Berarti mulai dari A min epsilon sampai dengan A plus epsilon. Nah, di sini ya, ini kan yang ini maksudnya A min epsilon, ini berarti A plus epsilon. Nah, sekarang kalau kita bicara bilangan kompleks itu kan ada di sini ya, dia tidak terdapat di garis bilangan. Misalkan di sinilah titik Z0-nya gitu. Lalu di sekitar titik ini, di sekitar titik Z0 ini, nah katakanlah misalkan segini gitu ya. Ini dengan jari-jari epsilon. Nah, maka di sekitar titik Z0 ini kan terdapat banyak titik-titik gitu ya. Nah, yang bisa dinyatakan sebagai himpunan bilangan kompleks. Jadi Z anggota bilangan kompleks yang mana Z dikurangi Z0 itu harus kurang dari epsilon. Misalkan di sini ada Z1, ini Z2, ini Z3, ini Z4. Nah, jadi si Z1, Z2, Z3, Z4 ini dikatakan merupakan anggota dari ini, oke, himpunan yang ada di sekitar Z0 ketika berlaku modulus ZI, misalkan Z1 ya. Apakah Z1 ini merupakan himpunan daerah persekitaran Z0? Nah, berarti kita tinggal menguji saja apakah si ZI dikurangi Z0 ini modulusnya itu kurang dari epsilon, ya berarti kalau kurang dari epsilon, maka bisa dikatakan Z1 ini adalah anggota dari himpunan persekitaran di titik Z0. Oke? Nah, sekarang himpunan persekitaran Z0 dengan jari-jari epsilon ini sering pula disebut, nah ini ya, persekitaran atau bola buka atau cakram buka. Oke. Nah, ingat kemarin ya di pertemuan sebelumnya yang disebut bola itu kan macam-macam ternyata ya. Oh, sebentar. Oke. Oh iya. Jadi ini nanti masuk tuh. Ya, jadi memang harusnya ini kalian dapat dulu pengantar analisis real 1 ya dan real 2 sebenarnya. Karena di sini ada konsep tentang bola. Jadi yang maksud bola itu bukan hanya bola seperti yang kita tahu gitu ya. Bola apa namanya? Bentuk bangun ruang, macam-macam gitu ya bola itu. Nanti kita akan bahasnya di pengantar analisis abstrak. Nah, katakan ini persekitaran, jadi cukup tahu saja dulu sekarang. Persekitaran atau bola buka atau cakram buka dari Z0 berjari-jari epsilon. Nah, di sini jelas bahwa Z0 itu anggota dari daerah persekitaran dari Z0 sendiri. Artinya si Z0 ini ya berarti dia adalah anggota dari himpunan N epsilon Z0 gitu ya. Artinya daerah persekitaran titik Z0 dengan jari-jari epsilon. Jika Z0 itu bukan anggota dari daerah persekitarannya, maka diperolehlah cakram buka tanpa pusat. Tanpa pusat dari Z0 berjari-jari epsilon. Nah, jadi atau ini epsilon ini dikurangi dengan jari-jari dari Z0. Yaitu, bisa ditulis seperti ini. Jadi ini ada beberapa notasi ya yang perlu diperhatikan. Nah, jadi di sini
N epsilon N bintang ini, nah ini adalah himpunan. Jadi Z anggota, setiap Z anggota himpunan ini 0 kurang dari Z min Z0, ini kurang dari epsilon, gitu. Kurang dari epsilon. Nah, artinya di sini berarti si Z0 tidak termasuk ke sini. Paham nggak? Kalau Z0-nya, kalau yang ini, kalau definisi ini, si Z0-nya masuk. Karena kan di sini hanya, supaya si Z min Z0 ini, modulus Z min Z0 ini kurang dari epsilon. Nah, kalau ini kan ada pembatas lagi. Nilai ininya harus lebih besar dari 0. Berarti kan kalau harus lebih besar dari 0, maka si Z0 ini tidak masuk ke sini. Gitu. Paham ya? Nah, jadi kalau yang bintang ini dia himpunan daerah sekitar Z0 tanpa si Z0-nya gitu, tanpa si titik Z0-nya. Oke. Nah, contoh sekarang misalkan, nah di sini ada N1I, artinya kita akan mencari himpunan, misalkan didefinisikan suatu himpunan persekitaran dari I, dari titik I dengan jari-jarinya satu. Nah, ini jari-jarinya satu. Ini sama dengan, berarti ini sama dengan apa? Nah, sama dengan ini kan? Berarti Z anggota himpunan kompleks yang mana modulus Z min I-nya itu kurang dari satu. Nah, jadi ini adalah daerah di dalam lingkaran berpusat di Z sama dengan I berjari-jari satu. Jadi kalau ini digambarkan nah, grafiknya begitu. Nah, ini tuh bisa ditulis, misalkan ini adalah titik I-nya. Nah, maka ini adalah sebuah lingkaran yang pusatnya di I. Nah, coba kalau I itu ya, berarti I ini sama dengan apa nih? Kalau kita definisikan menjadi suatu bilangan kompleks yang utuh gitu ya, berarti I ini sama dengan apa? 0 ditambah 1I kan? Betul ya? 0 ditambah 1 itu berarti sama dengan I kan? Artinya di sini X-nya 0 gitu ya. Berarti ada di sini nih, sorry, kok di X-nya 0 di sini. Nah, berarti kan ada di X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, lalu ini daerah imajinernya. Nah, daerah imajinernya itu ada di 1. 1I. Di sini, berarti di sini gitu ya. Jari-jarinya 1 nih. Ya, ini kalau digambarkan, maka si himpunan ini adalah merupakan lingkaran yang berpusat di I dengan jari-jarinya 1. Gitu. Ini 1 jari-jarinya misalnya. Ini 1. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan titik interior. Misalkan A adalah subset dari himpunan bilangan kompleks dan Z0 adalah anggota dari bilangan kompleks itu sendiri. Titik Z0 disebut titik interior dari A jika ada. Nah, jika ada himpunan persekitaran dari titik Z0 dengan jari-jari epsilon sehingga si daerah persekitaran Z0 itu merupakan bagian dari A gitu. Maka himpunan semua titik, nah di sini himpunan semua titik interior dari A itu dinotasikan sebagai ini ya, INT A, interior A, bukan integral ya, INT interior dari A, himpunan interior dari A, sama dengan Z0 anggota dari C, di mana si Z0 adalah titik interior dari A. Oke, jadi ilustrasinya begini. Nah,
Misal ya, ini kita nggak perlu pakai garis bilangan deh. Nah, jadi misalkan di sini ada titik. Ini adalah Z0 gitu ya. Oke, lalu nah misalkan di sini katakanlah ada himpunan A. Ini adalah himpunan A nih. Nah, ini ya gitulah ya. Ini himpunan A. Nah, ada titik Z0. Si titik Z0 ini dikatakan sebagai titik interior dari A. Si Z0 ini adalah titik interior dari A jika terdapat apa? Tadi, jika ada daerah persekitaran dari Z0 yang merupakan gitu ya, bagian dari A. Nah, berarti ini kita misalkan saja. Ini adalah daerah persekitaran dari si Z0 ini. Ini adalah daerah persekitarannya. Misalkan inilah jari-jarinya epsilon gitu. Nah, jadi kalau misalkan terjadi seperti ini gitu ya, berlaku seperti ini. Nah, berarti kan ini si fungsi ini atau himpunan ini itu kan adalah n epsilon dari Z0. Daerah persekitaran dari Z0 dengan jari-jari epsilon. Nah, kita lihat di mana si daerah ini adalah bagian dari A. Maka kalau misalkan terjadi seperti itu, maka si titik Z0 itu dikatakan sebagai titik interior dari A. Nah, tentunya kan di sini banyak ya, misalkan Z1. Apakah ada di sini daerah persekitaran yang merupakan bagiannya? Pasti ada, gitu ya. Di sini misalkan Z2. Nah, ini juga ada daerah persekitaran Z2 yang merupakan bagian dari A. Maka Z0, Z1, Z2 itu adalah titik interior dari A. Nah, sekarang kalau misalkan ada suatu titik, nah katakanlah misalkan ini titiknya kita namakan Z5. Apakah si Z5 ini disebut titik interior dari A? Titik interior dari A bukan ini, si Z5 ini. Bukan ya. Kenapa? Karena, nah ini kan kalau misalkan kita lihat daerah persekitaran dari Z5, dengan epsilon sedikit sekecil apapun gitu ya, dengan jari-jarinya sekecil apapun, itu maka si daerah persekitaran dari Z5 itu dia tentu itu tidak akan menjadi bagian dari A. Nah, jadi karena akan selalu begini saja, artinya apa namanya, beririsan saja. Kalau merupakan bagian itu berarti harus semuanya masuk gitu ya. Nah, ini bagian berarti. Ini A, misalkan ini B, ini C. Berarti si C ini bukan dikatakan bukan bagian dari A gitu ya. Yang dikatakan bagian itu ini harus semua anggota di C itu masuk di A. Nah, maka kalau seperti ini Z5, nah itu bukan anggota atau dari apa namanya interior A gitu. Z5 bukan anggota dari himpunan titik interior dari A. Jadi Z5 ini bukan titik interior. Bukan titik interior dari A. Nah, gitu ya. Paham ya? Oke. Salah. Saya close dulu. Ya nggak berat. Nah, sekarang ada definisi berikutnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh sebenarnya nanti di mata kuliah analisis ya. Definisi titik limit. Nah, kalau tadi ada disebut titik interior, sekarang ada yang disebut dengan titik limit. Misalkan ada himpunan A yang merupakan bagian dari himpunan bilangan kompleks dan Z0 adalah anggota dari himpunan bilangan kompleks. Titik Z0 disebut titik limit dari A. Nah, titik limit A jika untuk setiap. Nah, di sini kalau tadi itu, oh sebentar. Oh iya, sorry ya, saya salah tadi. Sorry. Wah, ini fatal nih.
Ini ada ya, tadi saya nggak perhatikan. Berarti kan ada. Kalau ada itu berarti kan nggak semuanya. Paham ya? Berarti Z5 ini sebenarnya ini merupakan titik interior dari A. Kenapa? Karena ada. Kan jadi ini harus ada nih. Ada gitu ya. Jadi Z0 adalah interior dari A. Nah, jika ada, nah yang daerah sekitarnya itu ini merupakan bagian sorry. Apa tadi? Bagian dari A. Nah, ada. Berarti kalau ada itu nggak mesti semuanya ya, nggak mesti semua anggota jet daerah sekitar jet 5 ini masuk ke A. Nah, kalau ada itu kan berarti nggak semua. Ada beberapa gitu ya. Satu saja yang masuk itu ya artinya ada gitu. Nah, berarti ini merupakan titik interior ya. Sorry, sorry. Nah, ini kebalik. Berarti yang harus semuanya itu titik limit. Nah, berarti ini titik interior ya. Karena ada nih, ada bagian dari daerah persekitaran Z5 yang merupakan anggota dari A gitu. Maka dikatakan Z5 ini juga merupakan titik interior. Kalau misalkan ada titiknya, misalkan ada titik Z6 di sini, apakah ini titik interior? Bukan. Nah, kalau ini berarti bukan. Kenapa? Karena pasti akan ada daerah persekitaran dari Z6, ya misalkan daerahnya ini gitu ya. Nah, ini kan nggak masuk nih. Ini Z6. Nah, ini Z6 yang bukan interior dari A itu. Berarti ini bukan interior dari A. Nah, kenapa? Karena nah, karena artinya ya tidak ada gitu ya. Nah, tidak ada apa? Tidak ada daerah persekitaran dari Z6 ini yang merupakan bagian dari himpunan A. Kalau Z5 berarti ini dia merupakan interior ya. Nah, yang harus semuanya masuk itu yang titik limit. Nah, ini. Setiap oke. Okay, disebut titik limit dari A jika untuk setiap N. Nah, artinya daerah sekitar Z0 dengan jari-jari epsilon ini berlaku. Nah, ini berlaku tadi apa tuh? Si N bintang itu. Ini kan N bintang ini adalah Z anggota bilangan kompleks di mana modulus Z min Z0 sorry, di mana 0 kurang dari Z min Z0 kurang dari epsilon. Lalu ini beririsan dengan A, beririsan dengan A. Artinya di sini irisannya tidak sama dengan himpunan kosong gitu ya. Tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, maka himpunan semua titik limit dari A ini dinotasikan sebagai A. Nah, ini pangkat 0 ya. Ini notasi saja. Jadi dinotasikan sebagai ini. Nah, ini adalah titik limit dari A. Dan himpunan. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan penutup dari A. Nah, jadi si penutup dari A itu ya sama dengan A digabung dengan A interior. Nah, ini disebut penutup dari A. Oke. Nah, sekarang oh, sebentar, sebentar. Ada N epsilon Z0 sehingga enggak sih. Iya ya. Kalau yang namanya himpunan bagian itu harus semuanya ya. Ada. Iya, benar-benar. Enggak deh, ini salah. Aduh.
Sorry ya. Nah, berarti maksudnya ada di sini tuh bukan bukan ada anggota dari ini ya. Nah, tapi ini tuh berarti ada daerah sekitaran Z0 yang merupakan bagian dari A. Nah, ini berarti ini bukan, betul, ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Kenapa? Karena ini kan ada gitu ya. Jadi ada daerah sekitar dari Z0 ini yang bukan merupakan bagian dari A. Seperti itu ya. Nah, berarti ini bukan ya. Namanya himpunan bagian itu harus semuanya masuk ya. Ini harus semuanya masuk. Harus semuanya masuk ke A. Nah, berarti di sini ada daerah persekitaran dari Z0 ini. Nah, berarti kan ini ada ya, yang ini nih. Ini bukan bagian dari A gitu. Ini bukan bagian dari A. Nah, berarti itu bukan titik interior. Nah, kalau yang titik limit di sini yang asalkan ada ini nih untuk setiap daerah sekitarnya ada irisannya gitu. Nah, jadi si mana nih? Z5. Nah, ini si Z5 itu dia dikatakan sebagai, nah dari sini ya, ini Z5 itu dikatakan titik limit dari A. Kenapa? Nah, karena nah, untuk setiap daerah persekitaran dari dari Z5, ini yang namanya daerah persekitaran itu kan berarti kan banyak ya, tergantung jari-jarinya kan. Misalkan jari-jarinya satu, jari-jarinya dua, jari-jarinya setengah, artinya kan banyak gitu ya. Nah, di sini berarti untuk semua daerah persekitaran yang mungkin gitu ya, artinya dengan epsilon berapapun di sini, dengan jari-jarinya berapapun, nah maka di sini akan berlaku N bintang. Nah, ini N bintang epsilon Z Z5. Nah, yang beririsan mana tadi itu. Nah, ini ya. Nah, ini beririsan dengan A. Nah, berarti kan beririsan dengan A ini tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, berarti ada anggotanya gitu ya, tidak kosong. Nah, berarti kan ini contohnya yang Z5 ini. Z5 ini kan artinya untuk setiap untuk setiap daerah persekitaran dengan jari-jari epsilon berapapun gitu ya, ini kan akan selalu ada anggota dari Z5 yang beririsan dengan A. Artinya di sini irisannya itu tidak kosong. Di sini akan selalu ada irisannya. Nah, di sini irisannya akan selalu ada. Untuk jari-jari berapapun ya, sekecil apapun itu pasti akan selalu ada kan. Nah, jika demikian maka si Z5 ini dikatakan sebagai titik limit dari himpunan A. Begitu. Paham ya? Itu maksudnya. Oke. Nah, selanjutnya ada definisi titik batas. Nah, titik batas. Misalkan ada A, bagian dari himpunan bilangan kompleks, dan Z0 adalah anggota dari bilangan kompleks, titik Z0 ini disebut dengan titik batas. Z0 disebut titik batas dari A. Jika untuk setiap jari-jari, untuk setiap daerah persekitaran Z0 dengan jari-jari epsilon ini berlaku seperti ini ya. Nah, ini kan seperti definisi titik limit. Dan, nah di sini ada dannya. Dan juga harus memenuhi ini.
Oke. Nah, dan harus memenuhi yang beririsan dengan A komplemennya itu juga tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, maka di sini A pangkat C itu menyatakan komplemen dari A, yaitu A komplemen berarti sama dengan Z anggota himpunan bilangan kompleks, di mana Z bukan anggota dari A. Maka himpunan semua titik batas dari A itu disebut batas dari A. Gitu. Oke, nah, selanjutnya definisi himpunan terbuka atau open set. Ya. Nah, himpunan terbuka atau open set ini adalah himpunan A yang merupakan bagian dari himpunan bilangan kompleks disebut himpunan buka. Jadi A adalah himpunan buka jika A itu sama dengan interior dari A. Paham ya? Jadi satu himpunan A bagian dari himpunan bilangan kompleks, dia dikatakan himpunan yang terbuka, himpunan buka jika si A itu, jadi artinya berarti anggota dari A itu sama dengan ya titik interior dari A itu sendiri gitu. Jadi A sama dengan titik interior dari A. Oke? Maka itu dikatakan himpunan buka. Ya contohnya ini. Ini misal ada suatu himpunan A. Nah, ingat kalau ada suatu titik di sini, misalkan ini adalah Z0 gitu ya. Katakanlah ini Z0, ingat. Berarti setiap di sini ada Z1, di sini ada Z2, Z0, Z1, Z2, ini kan dia bukan anggota dari interior dari A kan? Oke. Ini bukan titik interior Z0, Z1. Kenapa? Karena daerah persekitaran Z0, Z1, dan Z2 itu bukan merupakan bagian dari A. Nah, oke. Berarti kan titik interior itu selain titik-titik yang ada di garis-garis ini kan, berarti yang ada di dalam sini kan, artinya di sini kan dia terbuka gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi di sini dia terbuka. Kita gambarkan aja putus-putus. Tidak tertutup si A ini. Dia terbuka karena daerah yang di sininya, batas sininya ini nggak masuk menjadi bagian dari A. Jadi kalau ada himpunan A itu sama dengan titik interior dari A itu sendiri, maka himpunan tersebut dikatakan adalah himpunan buka. Oke. Nah, sekarang definisi himpunan tertutup atau closed adalah himpunan A bagian dari bilangan kompleks disebut himpunan tutup jika A itu sama dengan penutup dari A. Nah, tadi ya definisi penutup ini. A gabung A interior. A gabung A titik limit dari A. Ingat, titik limit dari A itu, nah ini ya, Z0 ini kan termasuk titik limit. Oke, jadi A kalau di himpunan dari A digabung dengan titik limit dari A, ya berarti kan sama dengan A digabung dengan titik limit dari A. Nah, ini jadilah begini tegas gitu ya. Nah, artinya si yang garis tegas ini, himpunan titik yang ada di garis ini merupakan bagian dari A. Nah, kalau seperti itu berarti A itu merupakan himpunan yang tertutup. Kalau dikatakan himpunan terbatas, nah di sini jika ada M anggota dari R, ya. Jadi si M ini dia merupakan bilangan real. Ada A yang merupakan bagian dari N, gitu ya. Nah, dari himpunan. Jadi himpunan banyaknya bilangan antara 0 sampai dengan M, begitu. Nah, maka kalau
terjadi seperti itu, nah dikatakanlah himpunan tersebut adalah himpunan terbatas. Jadi maksudnya nilainya itu dia tidak akan melebihi dari M gitu ya. Jadi si himpunan A ini anggotanya gitu ya, atau nilainya itu anggota-anggotanya itu tidak akan melebihi dari nilai M ini. Maka kalau terjadi seperti itu, nah dikatakanlah itu adalah himpunan yang terbatas. Oke, nah di sini contoh misalkan jika A sama dengan Z anggota bilangan kompleks di mana modulus Z itu kurang dari 2. Nah, ini modulus Z itu kan bisa dikatakan ini merupakan apa ya? Bisa dikatakan nah kan ini misalkan ini Z. Ini modulus dari Z itu kan kalau secara grafiknya itu katakanlah dia panjangnya gitu ya, panjangnya dari titik asal gitu kan, panjang Z dari titik asal kan. Nah, kemarin kan di awal kita sudah belajar ini ya. Ini ada titik Z sama dengan X ditambah Y. Ini adalah X, ini adalah Y-nya. Nah, di mana di sini, nah inilah modulus Z. Kalau secara vektor itu ya ini adalah panjang vektornya gitu ya, panjang vektor posisi gitu ya. Kalau bahasan tentang vektor ini merupakan panjang dari vektor posisi dari si Z ini sendiri. Nah, di mana si panjang ini akan kurang dari 2. Jadi tidak akan lebih dari 2. Maka kalau seperti itu, nah di sini jadi A ini berarti dia terbatas sebab ada M sama dengan 2, anggota dari R, sedemikian sehingga, nah jadi sedemikian sehingga si A itu merupakan bagian dari himpunan antara 0 sampai dengan M. Dan A adalah himpunan buka sebab interior A itu sama dengan A. Oke. Nanti kalian baca aja sendiri ya contohnya. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai limit dan kekontinuan dulu. Oke, nah jadi di sini fungsi kompleks itu dapat dipandang sebagai fungsi dari R2 ke R2. Gitu ya. Maka konsep limit dan kekontinuan pada fungsi kompleks pun serupa dengan konsep tersebut pada fungsi dari R2 ke R2. Misalkan Fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal atau domainnya. Ini adalah bagian dari himpunan bilangan kompleks dan Z0 anggota dari himpunan bilangan kompleks dengan Z0 adalah titik limit dari df-nya atau domainnya. Nah, limit Fz itu mendekati L jika si Z itu mendekati Z0. Didefinisikan dan dituliskan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi limit Z mendekati Z0 dari Fz ini sama dengan L. Jadi ada gitu ya nilai limitnya atau titik limitnya ini sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif ya. Jadi epsilon besar dari 0 itu epsilon positif, ada delta positif. Sedemikian sehingga modulus dari Fz min L itu kurang dari epsilon bila 0 kurang dari Z min Z0 kurang dari delta. Nah, definisi tersebut dapat dinyatakan gitu ya dalam bahasa persekitaran. Nah, jadi ini persekitaran nih. Artinya gini. Limit Z mendekati Z0 dari Fz sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga daerah sekitar
dari si Z ini itu kurang dari epsilon, gitu ya. Nah, jadi bila si 0 itu kurang dari daerah yang ada di sekitar Z0 itu kurang dari delta. Nah, jadi misalkan Fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal ini ya, df bagian dari C dan Z0 anggota dari C bilangan kompleks dengan Z0 adalah titik limit dari df. Nah, maka limit Z mendekati Z0, nah ini nih. Ini menggunakan konsep persekitaran. Nah, limit Z mendekati Z0 dari Fz sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga si Fz ini gitu ya. Berarti daerah sekitar Fz ini adalah anggota dari daerah yang ada di sekitar L, daerah sekitar L dengan jari-jari epsilon bila si Z ini adalah anggota dari N gitu ya, daerah sekitar Z0 dengan jari-jari delta gitu. Oke. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi gini. Nah, jadi kalau pemetaan fungsi kompleks itu kita perlu dua diagram kartesius ya. Misalkan seperti ini. Jadi katakanlah di sini ada titik Z0. Nah, di sini ada titik Z0. Oke. Nah, di sini ada daerah sekitarnya kan? Daerah sekitar dari misalkan ini adalah deltanya. Dari jari-jari delta nih. Nah, oke. Lalu, nah di sini ini ada Fz. Nah, fungsi Fz-nya. Nah, ini adalah daerah sekitar Fz dengan jari-jari epsilon dari Fz. Ah, sorry. Ini L ya. Ini L. Ya, Fz sama dengan L. Kita tulis saja di sini L. Nah, ini titik L. Titik limitnya L. Nah, gitu. Nah, jadi si Z mendekati Z0. Nah, jadi gini. Oke. Jadi misalkan di sini ada titik Z. Oke. Z mendekati Z0. Nah, ini ya. Oke. Daerah sehingga nah, ini kalau kita petakan gitu ya. Dari sini ke sini, maka nah si Fz-nya itu ini Z-nya. Ini Z-nya. Nah, misalkan di sini adalah Fz-nya. Nah, oke. Jadi ketika Z mendekati Z0 dari fungsi Fz ini, nah dia apa namanya? Maka si daerah maka si Fz ini dia ada di daerah persekitaran dari L gitu. Artinya kan gini, ketika si Z itu mendekati Z0, nah sehingga si Fz ini juga mendekati L. Paham nggak? Si Z ini mendekati titik Z0, nah maka si Fz juga ini akan mendekati L gitu ya. Nah, jadi Z mendekati Z0 dari Fz, nah itu sama dengan L. Gitu. Oke? Ini ilustrasinya. Kalau di bilangan real ya. Nah, ini kan kalau kita bicara bilangan real, ini kan sama saja ya. Apa definisi limit di bilangan real itu? Ada X mendekati A, gitu ya. Nah, ada delta
Oh, untuk setiap epsilon, nah ini ada delta. Nah, ini misalkan FA-nya, ini epsilon, ini delta. Oke, jadi artinya, nah di sini ya, nah, daerah sekitar dari A ini akan selalu ada di sekitar daerah dari FA. Nah, jadi ketika si titik X itu mendekati dari A, maka si fx juga, nah ini kan fx nih, ini kan sumbu X ya. Ketika X-nya mendekati A, maka si fx juga akan mendekati FA. Itu kan definisi titik limit ya. Definisi limit pada bilangan real. Nah, kalau bilangan kompleks, karena dia tidak terdapat pada suatu garis bilangan, nah, jadi kita perlu dua diagram kartesius ya untuk menggambarkannya. Seperti itu. Paham ya? Nah, itulah definisi dari limit pada bilangan kompleks. Nah, adapun sifat-sifatnya, nah, jadi di sini jika limit Z mendekati Z0 dari FZ itu ada, nah, berarti ada di sini terdefinisi, ada nilainya gitu ya. Ada L-nya itu ada, maka nilainya itu pasti tunggal. Gitu. Jadi nggak mungkin ada dua gitu ya. Nah, kalau dikatakan ada itu berarti suatu fungsi dikatakan punya nilai limit ketika nilainya itu kan satu gitu ya, nilainya tunggal. Nah, kalau secara ini kan ingat limit itu ada limit kiri, limit kanan ya. Dikatakan punya nilai limit ketika limit kiri dan limit kanannya itu nilainya sama. Nah, lalu jika fz didefinisikan sebagai fungsi ini, u x, y ditambah i p i v. Ini mau dibaca pi p soalnya i p x, y. Nah, Z0 sama dengan X0 ditambah IY0 dan L adalah sama dengan L1 ditambah IL2. Maka limit Z mendekati Z0 dari FZ sama dengan L itu sama dengan L1 ditambah IL2. Jika dan hanya jika limit X, Y mendekati X0, Y0-nya dari UX, Y sama dengan L1 dan limit X, Y mendekati X0, Y0-nya dari Vx, Y itu sama dengan L2. Nah, lalu sifat, nah ini sebenarnya sifatnya sama seperti di bilangan real ya. Sama seperti di real. Bilangan jika ada limit Z mendekati Z0 dari Fz sama dengan L, lalu Z mendekati Z0 dari fungsi Gz sama dengan M, maka nah ini sama saja ya. Seperti di real, limit Fz ditambah Gz berarti sama dengan ya L ditambah M gitu ya. L ditambah M. K dikali Fz sama dengan K dikali L. Jadi si K itu bisa keluar dari limit. Fz dikali Gc, nah berarti limitnya, nilai limitnya ya sama dengan L dikali M. Gitu. Fz dibagi Gz, nah maka nilai limitnya ya sama dengan ini pembagian dari masing-masing limitnya, L dibagi M. Asalkan, nah ingat ya ini syarat rasional, M tidak sama dengan 0. Oke, nah jika limit Z mendekati Z0 dari modulus Fz sama dengan 0, maka limit Z mendekati Z0 dari Fz itu ya sama dengan 0. Artinya ini hanya akan terpenuhi ya ketika si Fz-nya itu kan 0. Ya, kan kita tahu nilai mutlak itu selalu positif ya. Kalau sama dengan 0 ya pasti yang memenuhi ini ketika Fz-nya 0. Nah, contoh ya. Nih, contoh apa namanya? Menentukan nilai limit dari suatu bilangan kompleks, fungsi kompleks. Misal, bila ada, tentukan limit dari Z mendekati 3 min 4I. Halo? Oke, ini suara saya lancar? Mengecil?
Oke. Nah, contoh ya. Coba diulang, Pak. Diulang Contoh. lagi, Pak. Limit Z mendekati 3 min 4I. Nah, dari fungsi I RE real dari Z kuadrat per modulus Z. Nah, jadi kita akan tentukan nilai limitnya apa. Jawab. Nah, oke. Ingat, kita bisa mendefinisikan si Z itu kan jadi titik ya, X, Y kan. Jadi si Z ini kita bisa notasikan, kita bisa tuliskan sebagai titik X, Y. Di mana nah di sini X-nya berarti menuju 3, si Y-nya berarti kan menuju min 4. Jadi limit X, Y menuju 3, min 4. Nah, di sini ingat ya, Z kuadrat itu kan sama dengan ini kan. Ingat, Z itu X ditambah Y pangkat 2, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X YI. Betul ya? 2X YI. Nah, lihat di sini. Yang diminta apa? Bagian realnya. Nah, berarti bagian realnya itu yang mana? Yang ini kan, bagian realnya itu X kuadrat dan Y kuadrat. Linearnya. Jadi I X kuadrat ditambah Y kuadrat per. Nah, ini ingat, ini modulus Z, rumusnya ini ya. Nah, ini seperti nyari jarak aja, jarak satu titik. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan, nah, di sini kan sudah ada nih. X-nya menuju 3, Y-nya menuju min 4. Tinggal disubstitusikan saja. 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat 16 per akar 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Nah, ini kan sama dengan ini 25, yang bawah 5 kan. Nah, coret-coret 25 bagi 5 ya 5, berarti jawabannya 5I gitu. Gampang kan ya? Nah, contoh sekali lagi. Misalkan tentukan limit Z mendekati 0 dari I real dari Z kuadrat per mutlak Z. Nah, sekarang yang membedakan si Z-nya menuju 0. Nah, di sini ingat. Z itu sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan kompleks yang utuh, nah ini tuh kan bisa ditulis sama dengan apa? 0 ditambah 0I, betul ya? Ketika X-nya 0, Y-nya 0, ya berarti kan ini sama dengan 0 kan? Nah, maka di sini X-nya menuju 0, Y-nya juga menuju 0. Nah, saya di sini X kuadrat, oke ini sama. Nah, di sini kita lihat. Ini kalau kita masukkan, kita substitusi langsung, X-nya 0, Y-nya 0, ini kan per 0 nih. Kan per 0 itu nggak boleh. Nah, di sini kan kalian gunakan saja alternatif solusi ya. Ya, sudah tahu di kalkulus kan, bisa dengan cara difaktorkan atau diturunkan atau dipakai rumus L'Hopital gitu ya. Nah, kalau ada bentuk 0 per 0, ini kan bentuknya 0 per 0. Bentuk apa namanya? Tak tentu ya. Nah, di sini. Jadi, nah ingat, X kuadrat tambah Y kuadrat kan itu bisa difaktorkan menjadi apa? X ditambah Y dikali X min Y. Betul ya? Yang bawah ini, nah bisa ditulis apa? Kenapa? Oh ya, sebentar. Ini harusnya yang atas aja langsung kita apa namanya? Faktorkan jadi seperti ini nih. Nah, ini kan bisa jadi kita tulis saja X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali
X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kan kalau kalian kalikan, ini ya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat kan? Sebentar. Oh, bukan gitu ya. Sebentar, ini kalau difaktorkan jadi apa ya? Oke, sebentar. Nah, ini. Kenapa? Diakarin ya? Oke. Berarti sebentar. Ini kan kita ingin jadi, oh iya. Gini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat min, dikali. Betul. Nah, gini. X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ditambah. Kalau ditambah, ini jadi ada 2 X kuadrat Y kuadrat dong di dalamnya. Iya nggak? Ini. Oh, sebentar. Kayaknya. Oh, ini mah kayaknya di sini saja, apa namanya? Di kalis kawan. Jadi dimanipulasinya dengan cara dikalis kawan. Nah, jadi kan ini tujuannya untuk menghilangkan bentuk akar ya, penyebut bentuk akar. Nah, ini dikalis kawan saja. Dikalis kawan, ini kan jadi apa? Ya, sekawannya X kuadrat tambah Y kuadrat kan? Bagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini kan sama nih. Kalau sama ini kan berarti hilang akarnya, betul? Nah, benar nih. Nah, jadi ini X kuadrat tambah Tandanya sama, Y Pak. kuadrat. Kenapa? Biasanya kalau dikali sekawan itu tanda positif suka negatif, tapi itu sama, Pak? Enggak. Kan ini tujuan untuk menghilangkan akar. Kalau ini tanda negatif dalam akar, ini masih ada bentuk akar dong. Misal gini. X kuadrat ya, ditambah Y kuadrat. Ini kalau dikalikan dengan X kuadrat min Y kuadrat, ini kan masih ada bentuk akar dong. Lihat nih. Ini jadi apa? Ini kalau sama ya. Ini kan bisa dikalikan X kuadrat tambah Y kuadrat dikali, ya, kalau berbeda ya, kalau berbeda nih. Ini ya maksud Pak Jejen. Nah, lihat nih. Nah, ini kalau kita kalikan, ini jadi apa? Sama dengan apa ini? Jadi X pangkat 4 kan? X pangkat 4 min Y pangkat 4. Iya nggak? Nggak hilang akarnya kan? Nggak hilang akar ini. Iya nggak? Nah, jadi rumusnya kan artinya kita anggap saja X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah Fx. Ini supaya hilang akarnya ya kalikan saja dengan akar Fx lagi kan? Ini kan jadi akar Fx kuadrat. Sehingga ini jadi Fx. Paham nggak? Bentuk sekawan itu kalau begini. Kalau misalkan ada 2 suku. Ya. Nah, misalkan begini. Yang namanya sekawan itu kan begini. Kalau misalkan ada bentuk misalkan ini per B. Kali sekawannya akar B kali akar B kan. Nah, kalau misalkan ini A plus akar B, nah baru di sini kalikan dengan A min B, A min akar B. Ingat, apa tujuannya itu? Tujuannya itu merasionalkan itu kan dikali sekawan itu supaya si penyebutnya itu tidak jadi bentuk akar lagi gitu. Kalau misalkan seperti ini, A tambah B misal,
ya ini dikalikan A tambah B akar A tambah B gitu. Oke? Akar A Ya, tambah B. betul, Nah, Pak. dalam akar kan sama nih. Hilang jadi akarnya kan. Nah, jadi gitu ya. Kalau yang di dalam akarnya itu nggak berubah. Maksudnya nggak dirubah tandanya. Kalau berubah tanda itu kalau ini di luar, di operasi ini yang di luar. Kalau ini kan dia dianggap satu kesatuan. Ini tuh dianggap satu fungsi. Akar A tambah B itu satu kesatuan. Kenapa? Karena nggak ada sifat akar yang bisa menguraikan ini. Akar A tambah akar B sama dengan apa? Nggak bisa kan? Beda kalau akar A dikali akar B. Ini sama dengan akar A dikali akar B. Kalau ini kan nggak ada sifatnya apa. Ini satu kesatuan saja begitu. Paham ya? Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ini per yang bawah berarti hilang akarnya kan? Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, yang atas ada dikali ini. Nah, mana yang habis coret? Ini kan? Nah, jadilah ini. Oke? Jadi sisa tinggal I akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Gitu. Oke? Bisa ya? Sampai sini ya tinggal dimasukkan saja. X-nya 0, Y-nya 0. Oke, saya rasa cukup aja dulu ya. Karena kalau terlalu banyak juga pusing sendiri ya. Biar sedikit-sedikit yang penting paham dulu ya konsepnya. Nah, nanti pekan depan kita akan lanjut ke definisi tentang kekontinuan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ya cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nah, kalau gitu untuk pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.